presidensialisme yang kuat, kemudian ditafsirkan bahwa presiden bisa semau-maunya dan seenak-enaknya karena memang tidak ada aturan. Ya memang tidak ada aturan yang kemudian mengatur, makanya perlu. Kenapa dari sebelum-sebelumnya tuh belum pernah dibahas dengan tuntas sampai akhirnya sekarang itu justru malah jadi bumerang buat demokrasi kita. Tidak adanya undang-undang lembaga kepresidenan menjadikan presiden yang terlalu kreatif itu bisa mengengineering kekuasaannya, kekuasaan absolut. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Pia. ya. Salam sehat semua teman-teman. Ya, meskipun sekarang cuaca sudah hujan deras, panas terik, hujan deras ya nih. Banyak apa radang. Yang radang, flu. Iya. Politik lagi radang juga. Iya nih lagi radang nih Mas. Radang namanya radang masa transisi. Nah, itu keradangan itu Mas. Radang yang sebelah mana nih? Tapi kalau politik radang ini memang ya butuh memang. Butuh apa nih? Obat anti radang ya Mas? Anti radang udah atau untuk antibiotik. Iya sih. Nah, nggak tahu. Untuk saat ini kita ngomongin hal yang radang di sebelah mana di politik. Seruput dulu kopinya. Oke, aku mah nanti aja. Mumpung masih hangat panas. Nanti aku melepuh. Iya, jadi 40 hari lagi ya, sekitar 40 hari lagi pergantian kekuasaan ya, kalau presiden, pemerintahan. Sekitar lah. Sekitar 40 hari lagi menuju 20 Oktober. Iya, Ini presiden sudah berkantor di IKN setelah habis nonton pertandingan Indonesia Australia, langsung berkantor di IKN. 40 hari, 40 hari itu kalau peringatan orang meninggal itu 40 hari itu dipercaya rohnya itu sudah terangkat gitu. Udah nggak ada di bumi lagi. Kalau ini kan bukan dalam konteks arwah. Ini dalam konteks politik. Marwah. Oh, marwah. Marwah kan sering marwah politik. 40 hari ini ya bukan turun, bukan naik, tadi turun. Lengser ke Prabon. Oh iya benar. Iya. Gotak gato. Gotak gato. Pokoknya dicocok-cocokin pokoknya. Bahasanya Jaya Suprana itu cocokologi. Iya. Nah, ini menarik sih Mas, di hari-hari terakhir sebelum Pak Jokowi itu final countdown. Ada isu mau reshuffle. Sudah. Iya. Ya sudah dong. Ada lagi Mas. Oh, mau reshuffle. Iya, kan di pilkada sekarang tuh katanya ada 2 menteri. Kan sudah. Ada lagi Menteri Sosial. Menteri Sosial. Ya, Menteri Sosial kemarin diganti Bu Risma. Mundur karena maju di pilkada Jawa Timur, diganti oleh Saifullah Yusuf, Gus Ipul, Sekjen PBNU. Hadiah itu. Apa jadi menteri giveaway lagi? Bu, ya kan PBNU sudah bisa membuat KB ketar-ketir. Hadiahnya iya. Giveaway. Iya. Pak Budi Ari ya, Mas. Oke, lanjut Mas. Nah ini Mas, kira-kira nih Mas, ini tuh kenapa sih bisa kayak gitu? Emang bisa ya gitu dalam waktu yang sempit sih menurutku. Itu nanti Gus Ipul bakal ngapain dalam waktu 30? Ya nggak tahu, Gus Ipul aja nggak tahu, apalagi saya. Ya nggak tahu katanya saya. Iya, kok nggak tahu kok tanya saya. Tanya Bapak sana. Ya tanya Bapak Presiden lah. Tapi ya memang ini memang fenomena ya. Ada presiden. Ini tidak ada presidennya. Mestinya jangka waktu sekitar beberapa bulan, 3 bulan. 6 sampai 3 bulan itu adalah sebenarnya di pemerintahan daerah, kepala daerah jelas. Jadi dalam masa menjelang masa transisi pemerintahan, kalau kita berkaca pada pemerintahan daerah ya, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu tidak boleh melakukan membuat kebijakan yang sifatnya strategis. Bisa pergantian kepala dinas, perubahan anggaran, melakukan kebijakan yang sifatnya strategis dan penting gitu. Di masa dia menjelang lengser, ketika masa lemdak. Masa lemdak itu kan masa ketika pimpinan politik, kepala daerah, presiden itu akan memasuki masa akhir jabatannya dan memang tidak bisa maju lagi. Ya, masa final countdown. Nah, ketika masa itu tidak boleh melakukan kebijakan-kebijakan atau keputusan sifatnya strategis dan penting. Nah, ini dan memang mestinya
Makanya ini memang aneh bahwa ketika di masa transisi, bahkan bukan hanya 3 bulan, 6 bulan, 3 sampai 6 bulan menjelang lengser, tapi hanya hitungan hari, tapi memang banyak melakukan pergantian menteri, walaupun menteri memang posisinya kosong. Terakhir kan ini kan Menteri Sosial Bu Risma, lalu Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pramono, tapi baru 22 September. Nah, kemungkinan juga akan akan ada pengganti baru. Kenapa? Ya, walaupun hak prerogatif presiden ya. Tapi yang menarik adalah mengapa di level eksekutif di daerah itu diatur bahwa soal kekuasaan kepala daerah itu memang diatur. Bahwa di masa transisi, di masa pergantian lengser itu memang tidak boleh melakukan hal-hal kebijakan, keputusan yang sifatnya strategis, penting, dan politis gitu ya. Kenapa presiden kemudian, ya walaupun orang bersandar hak prerogatif presiden, tapi yang menarik adalah dalam kasus Presiden Jokowi ini memang mungkin presiden yang paling kreatif dalam masa jabatannya, bahwa kreatif menafsirkan hak prerogatif presiden, kreatif dan semua dalam koridor undang-undang memang ya, bahwa hak prerogatif tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa presiden nggak boleh. Oh gitu. Tidak ada undang-undang yang mengatur itu, bahwa itu hak prerogatif presiden, bahwa tafsir hak prerogatif seperti apa, bahkan mungkin sehari menjelang lengser mau pergantian menteri pun bisa gitu. Jadi akhirnya begitu ya. Makanya belum pernah ada presidennya, presiden-presiden sebelumnya belum pernah ada presiden dalam sejarah Republik. Tapi mungkin kalau dalam sejarah dunia nggak tahu ya, ada presiden nggak bahwa memang presiden kepala pemerintahan tuh melakukan kebijakan, keputusan yang sifatnya strategis, politis di masa, terutama kan yang kita lihat di masa transisi. Iya, karena memang ini 2019 Pak Jokowi maju lagi dan terpilih lagi, bahwa ketika itu penyesuaian transisi, toh dia lagi presiden walaupun wakilnya berbeda. Tapi ini kan yang harus kita kritisi adalah ketika justru di masa transisi periode kedua, ketika Pak Jokowi tidak maju lagi, dan memang tapi banyak hal-hal yang memang kontroversi ya, soal hak prerogatif presiden, menteri ya hak prerogatif presiden, tapi mestinya kan kayak Menteri Sosial ad interim saja 40 hari. Itu kan menteri sifatnya sementara, kan bisa dipilih dari menteri Menko Kesra. Pak Muhajir biasanya Menko yang di bawahnya atau menteri yang terkait. Yang menjadi sementara gitu. Sifatnya sementara ya, karena ketika pergantian kan ya butuh SK, butuh soal penggajian, soal apa segala macam, dan penyesuaian birokrasi segala macam kan, itu kan membutuhkan waktu ya, ini percuma saja. Lebih baik ya mesin birokrasi pemerintahan berjalan, tapi dengan menteri yang sifatnya arahan saja ad interim gitu loh. Misalnya kenapa nggak itu dilakukan ketika pernah kan menteri ad interim ketika Pak Luhut itu sakit. Saat itu kan kemudian Pak Erick Thohir sebagai Menteri ad interim Menko Kemaritiman dan Investasi. Tapi karena posisinya sakit. Nah, ini ketika bergantikan sebenarnya juga bisa aja Menteri ad interim sebenarnya. Itu kan makanya ini kan kenapa, apalagi kabarnya nanti apakah Pak Pramono ketika nanti per 22 September akan ada orang baru, Menseska baru. Seakan-akan kemudian alasannya bukan untuk kebutuhan pemerintahan, tapi lebih kepada akomodasi politik. Nah, makanya kan kemarin kenapa Saifullah Yusuf akomodasi politik? Nah, karena kita tahu betul bagaimana konflik PKB sama PBNU. Nah, ini kan orang mau membaca ini apa kaitannya dengan konflik PKB dan PBNU? Ini sekjen PBNU. Masih kepala daerah juga Bupati mana Pasuruan ya? Iya, Pasuruan. Bupati Pasuruan. Apakah ini semacam quote and quote semacam gratifikasi politik bahwa sudah membuat PKB gaduh misalnya? Kan gitu. Udah gitu mau pilkada lagi, Mas. Iya kan, mau pilkada. Kan diperpanjang sampai Desember, jadi ada kecurigaan. Jadi nanti bakal gimana? Bansos diperpanjang sampai Desember, tapi kan nanti kan sampai 20 Oktober saja.
30 Oktober. Ketika presiden masa jabatan habis, semua menteri akan ikut. Iya sih. Ya, Iya. apakah kemudian alasannya demi mengamankan transisi pemerintahan? Relevansinya apa? Kecuali memang Gus Ipul, Saifullah Yusuf itu akan nanti menjadi menteri Mensos di pemerintahannya Pak Prabowo, Gibran. Iya. Ya, memang yang menteri karena beberapa menteri kan magang, Menteri Keuangan Gerindra, Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertanian. Ya kalau dalam kebutuhan transisi Wamen mungkin apakah kemudian nanti Menteri Keuangannya Thomas Jiwandono, apakah kemudian Menteri Keuangannya Sudaryono, ya boleh saja. Tapi kemudian kalau dalam langkah transisi justru malah mengacukan proses transisi karena orang baru butuh penyesuaian baru dan kemudian nggak bisa melakukan apa-apa kecuali memang ya tadi ya ada benefit buat Gus Ipul di kurikulum vitae-nya, dapat pensiun, dapat apa, tapi kan tidak ada relevansi, tidak ada signifikansinya, tidak ada manfaat, tidak ada benefit untuk bagaimana perjalannya pemerintahan, apalagi untuk menjawab kebutuhan transisi. Nah, itu kan kecuali memang disiapkan nanti menteri sosial nanti adalah akan berlanjut semacam memang magang sementara, kecuali itu ada kesepakatan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Makanya kan sepertinya tidak, lebih kepada akomodasi politik. Makan beberapa teman PKB kan semacam jadi agak sinis kepada PBNU, jangan-jangan ini semacam hadiah politik gitu loh, karena sudah membuat PKB bergoyang. Makanya soal tafsir, jadi memang hak prerogatif presiden, alasannya itu. Tapi kemudian apa hak prerogatif presiden menjadi presiden bisa seenaknya mengganti menteri, tapi kan harus ada rujukan kebutuhan, urgensi, ada banyak pertimbangan dan sifatnya kepemerintahan dan kenegaraan. Bukan atas pertimbangan ya akomodasi politik semata-mata, walaupun ya oke akomodasi politik hak prerogatif presiden, tapi kan secara umum presiden kok bisa cawe-cawe. Jadi memang sebenarnya kesemrawutan soal belajar dari kasus pengangkatan menteri yang 40 hari sebelum lengser sampai kita tarik di awal pemilu Pilpres 2024 ketika presiden cawe-cawe, presiden boleh kampanye, boleh memihak presiden wakil presiden tertentu. Ya, presiden bahkan quote and quote semacam boleh memberikan semacam arahan kepada birokrasi, aparat segala macam, kemudian menjadi bagian dari tip quote and quote semacam tim ses capres tertentu. Ini kemudian ya memang tidak ada larangan, memang tidak ada undang-undang aturan yang melarang, sehingga hanya penafsiran saja. Makanya kan kemudian orang berkaca ya dikembalikan pada etika bernegara, moral politik, sifat kenegarawanan. Ya tentu nggak bisa. Tentu ini juga berkait bahwa ya memang perlu adanya aturan. Jadi karena belum pernah ada presidennya dan jangan sampai ini juga ada untuk presiden berikutnya bahwa presiden bisa seenak-enaknya. Jadi menafsirkan presidensialisme yang kuat itu bahwa kita memang pemerintahan presidensialisme yang kuat kemudian ditafsirkan bahwa presiden bisa semau-maunya dan seenak-enaknya karena memang tidak ada aturan. Ya memang tidak ada aturan yang kemudian mengatur, makanya perlu adanya aturan yang mengatur soal kelembagaan presiden, soal tugas tupoksi, tugas pokok dan fungsi presiden sebagai aturan yang sifatnya detail dan terperinci. Presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala pemerintahan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu yang saya pikir hari ini menjadi urgensi berkaca pada kita membaca atau kita menyimak atau kita menyaksikan setahun terakhir periodenya Pak Jokowi ketika kreativitas presiden menerjemahkan presidensialisme, hak prerogatif presiden, kekuasaan presiden yang kemudian menjadi absolut. Satu-satunya yang bisa membatasi kekuasaan presiden kan ketika DPR. Nah, dalam posisi ini kan DPR pun dikooptasi, quote and quote, ya.
menjadi terkonsolidasi terkonsolidasi dalam sebuah koalisi pemerintahan. Akhirnya apa? Akhirnya memang kekuasaan presiden menjadi absolut. Presidensialisme yang memang dibutuhkan untuk pemerintahan, membangun pemerintahan negara yang kuat, jadi menjadikan presiden yang autokrasi yang kena absolut kekuatan presiden. Jadi memang perlu adanya undang-undang. Menarik sih, Mas. Kan Mas Ari tadi juga sempat nyinggung bahwa memang nggak ada aturan yang melarang atau membatasi kekuasaan presiden. Di undang-undang juga kan nggak ada aturannya. Betul. Apa yang menghalangi? Oke, saat ini kan memang terkonsolidasi ya, maksudnya di parlemen gitu. Kalau ya, karena Presiden Jokowi sangat kreatif ya. Iya, sangat kreatif. Kreatif dan paripurna menafsirkan tugas pokok dan fungsi presiden karena tidak ada undang-undang kepresidenan, tidak ada undang-undang ke lembaga kepresidenan. Kemudian presidensialisme dan kemudian itu tugas pokok fungsi kewenangan presiden ditafsirkan sendiri. Itu. Nah, aku tuh sempat baca juga tuh di artikel kan kalau undang-undang kepresidenan itu sebenarnya draftnya udah ada dari tahun 2001. Dari 2001 ke 2024 itu kan proses yang panjang, Mas. Dari rezimnya Bu Mega, SBY, terus terakhir Jokowi. Kenapa dari sebelum-sebelumnya tuh belum pernah dibahas dengan tuntas sampai akhirnya sekarang itu justru malah jadi bumerang buat demokrasi kita gitu loh, Mas. Ya, persis menjadi bumerang karena memang hari ini ketika justru kekuasaan presiden itu tidak dibatasi, tidak dibatasi dalam sebuah aturan yang detail dan terperinci, itu menjadi bumerang untuk demokrasi kita ketika kekuasaan presiden menjadi absolut. Karena memang satu-satunya fungsi pengawasan check and balances itu justru di quote and quote dimatikan oleh presiden ketika koalisi penguasaan partai politik di parlemen begitu dominan. Ya, itu kan jadi bagaimana kekuasaan eksekutif bisa diimbangi dengan legislatif. Apalagi kan di era Pak Jokowi ini bagaimana kekuatan eksekutif mengontrol legislatif dan juga yudikatif. Kasus Mahkamah Agung, kasus Mahkamah Konstitusi, itu semua kan kita melihat bagaimana drama politik sekitar Pilpres 2024. Jadi memang 1 tahun periode Pak Jokowi, drama politik pemilu Pilpres 2024, bagaimana masa transisi, kapan boleh menteri seakan-akan ini makanya bumerang betul untuk demokrasi kita, bumerang untuk bagaimana ketatanegaraan kita. Ya memang nampaknya dari semua lembaga tinggi negara, eksekutif, legislatif, itu ada undang-undang soal MD3 ya. Lalu ada undang-undang soal Mahkamah Konstitusi, undang-undang soal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ya, bahkan BPK jadi memang lembaga-lembaga tinggi negara satu-satunya yang tidak punya undang-undang dalam ini emang presiden. Jadi memang dengan ini yang kemudian menjadi celah ya, salah satu cacat dalam sistem ketatanegaraan kita ketika memang tidak adanya undang-undang lembaga kepresidenan menjadikan presiden yang terlalu kreatif itu bisa mengengineering kekuasaannya di kekuasaan absolut dengan mengebiri fungsi check and balance dengan menguasai parlemen yang begitu dominan. Makanya, tapi kalau kita rujuk ketika 2001 itu sudah ada rancangan itu, tapi saya melihat kenapa kemudian tidak bisa dieksekusi sampai sekarang. Kalau dari faktor presidennya, faktor undang-undang kepresidenan, kita berkata dari faktor aktor. Aktor politiknya adalah presiden. Siapapun presiden menjabat, nggak mau dong kekuasaannya dibatasin. Nanti dong kalau saya sudah berakhir atau nanti periode ketika saya bukan menjabat. Pada prinsipnya orang tidak mau dibatasi, termasuk kekuasaannya. Jadi secara subjektif aktor sang presiden, siapapun presidennya, itu kan semacam ada keengganan. Ya, ngapain membuat undang-undang yang akan membatasi saya? Satu, itu faktor. Faktor kedua, faktor satu sifatnya aktor subjektif aktor presiden. Kemudian dari Bu Mega, Gus Dur, kemudian kemudian SBY, Habibie, semua presiden sampai ke Pak Jokowi itu mestinya kalau mau sebenarnya di era terakhir Pak Jokowi ini mestinya kalau memang ya karena harusnya Pak Jokowi punya inisiatif, tapi justru ini kan justru karena belum pernah ada presidennya.
kreativitas presiden bisa menciptakan absolutisme presidensialisme hari seperti Pak Jokowi hari ini ya, mulai dari cawe-cawe, mengkondisikan legislatif, mengkondisikan apa yudikatif gitu ya. Itu faktor subjektif presiden. Secara aktor kan faktor subjektif presiden, nggak ada ya presiden yang mau dibatasi. Kalau lagi menjabat, ntar lah jangan gua lah. Psikologisnya gitu ya. Itu ada subjektif psikologis aktor sebagai aktor presidennya. Faktor kedua yang lebih sifatnya struktural itu adalah konstitusi kita. Jadi konstitusi kita memang tidak mengatur, tidak ada perintah konstitusi bahwa kekuasaan presiden itu harus diatur dengan undang-undang. Tidak ada perintah konstitusi dari perubahan amandemen Konstitusi UUD 45 dari yang selama perubahan ke 1, 2, 3, 4 dari 1999 sampai 2002 itu memang tidak ada perintah konstitusi soal bagaimana bahwa kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan presiden menurut undang-undang dasar, sampai di situ saja. Jadi presiden itu yang mengacu pada undang-undang dasar. Tidak ada perintah bahwa presiden tunduk pada undang-undang dasar dan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya, tugas pokok dan fungsi kepresidenan diatur melalui undang-undang. Nggak ada. Kalau Mahkamah Konstitusi udah mengenai aturan yang lebih detail atau soal Mahkamah Konstitusi diatur menurut undang-undang. DPR juga bagaimana menjalankan fungsinya diatur dalam undang-undang. MA, kemudian BPK, Dewan Pertimbangan, bahkan Dewan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden kan dulu Dewan Pertimbangan Agung, itu diatur dalam undang-undang. Jadi semua lembaga tinggi negara memang ada yang tersebut termaktub dalam konstitusi, memang ada perintah konstitusi mengatur bahwa untuk pengaturannya sesuai dengan dibentuk undang-undang, undang-undang MK, undang-undang MA, undang-undang DPR dan bertiga. Tidak ada pasal 7 dan sekitar pasal 7 itu kan tidak ada aturan konstitusi yang mengatakan bahwa tidak ada perintah konstitusi bahwa harus membentuk undang-undang lembaga kepresidenan. Jadi dua hal itu, makanya ketika hari ini banyak beberapa inisiatif masyarakat sipil, kaum akademisi untuk bagaimana menggugah kepada publik urgensi undang-undang lembaga kepresidenan, saya pikir dua hal itu harus dilihat, faktor dari sisi aktor, ya subjektif presiden, bagaimana mengkondisikan presiden sebagai aktor untuk rela mau membuat undang-undang, membuat usulan kepada DPR ya untuk RUU lembaga kepresidenan sebagai usulan pemerintah kepada DPR. Kalau usulan DPR pasti ditolak sama presiden kalau persoalan aktor ini tidak di variabel aktor ya. Yang variabel kedua, variabel aktor presiden sebagai subjektivitas presiden. Faktor kedua, yang ini yang lebih penting menurut saya. Faktor justru yang kedua yang lebih penting itu faktor struktural, variabel struktural tadi. Bagaimana kemudian dasar hukumnya ketika di konstitusi tidak disebutkan, tidak ada perintah konstitusi bahwa tugas pokok fungsi kekuasaan presiden itu diatur lewat undang-undang. Karena memang hanya presiden menjalankan kekuasaan menurut undang-undang dasar. Sampai di situ bahwa ada kewenangan presiden seperti menyatakan keadaan darurat, menyatakan perang, segala macam, itu kebatas kewenangan. Makanya semacam konstitusi kita hanya mengatur syarat-syarat presiden dan wakil presiden, hanya membatasi periode. Kan dulu Orde Baru bahwa presiden bisa dipilih kembali. Ya, karena itu dibatasi hanya 2 periode saja. Jadi dan kemudian hanya membatasi bagaimana pemilihan presiden, syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden oleh partai politik, syarat kemenangannya 50% lebih, harus memenuhi teritorial provinsi, kabupaten kota, sebaran segala macam. Lalu bagaimana mengimpeach presiden. Jadi hanya bicara soal bagaimana presiden dipilih, proses pemilihan, proses pengangkatan, sampai proses impeachment presiden, dan kemudian kewenangan sifatnya umum saja.
Hal-hal kemenangan sifatnya genting, menyatakan perang, membuat perjanjian internasional, kemudian menyatakan kondisi darurat. Tetapi ada ruang kosong bagaimana ruling government. Padahal kan presiden kan sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan negara. Iya. Nah, itu tidak diatur. Berarti kalau kayak gitu harus di amandemen kan? Makanya secara struktural kalau kita bicara, kalau menurut saya bukan pakar hukum tata negara. Tapi feeling saya merasa menurut saya bahwa memang kalau hanya mendasarkan pada variabel aktor saja, tentu nanti gampang lemah secara legal. Karena tadi secara struktural, karena memang tidak ada perintah konstitusi, makanya perlu sebenarnya memasukkan bagian dalam rangka kita membenahi ketatanegaraan kita. Menurut saya ya, sekali lagi saya sebagai pengamat politik, peneliti politik, karena saya bukan pakar hukum tata negara. Nanti kalau salah juga saya dikoreksi, ya. Tapi paling tidak, menurut saya kalau tidak ada perintah di konstitusi, makanya variabel struktural itu yang mungkin perlu kita diskusikan. Apakah perlu amandemen konstitusi yang kemudian memasukkan pasal soal bagaimana konstitusi memberikan perintah untuk membuat aturan bagaimana tugas pokok dan fungsi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagaimana ketika di masa transisi, boleh nggak ikut bagaimana ketika anak, istri, menantu segala macam itu perlu diatur. Bagaimana soal prerogatif presiden itu apa? Nah, memang kalau di luar kan, lalu bagaimana memperlakukan para mantan presiden dan wakil presiden? Nah, itu kan kalau di Amerika ada Presiden Act gitu, bagaimana kelembagaan kepresidenan itu memang diatur dalam sebuah, ada aturan pelaksanaan konstitusinya. Ini kan nggak ada aturan dari turunan dari konstitusi. Tapi memang di konstitusinya di pasal 7 dan turunan pasal-pasalnya sekitar pasal 7 itu tidak ada aturan, tidak ada perintah konstitusi bahwa memang untuk bahwa pelaksanaan kekuasaan presiden harus dilaksanakan, diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini jadi memang saya pikir apakah kemudian perlu sebagai variabel struktural ada urgensi untuk bagaimana memasukkan pasal soal bagaimana perlunya kekuasaan presiden diatur menurut undang-undang, sehingga kalau itu udah perintah konstitusi pasti siapapun presidennya udah perintah konstitusi harus turut, karena memang presiden menjalankan kekuasaan menurut perintah konstitusi. Menurut perintah undang-undang dasar yang kemudian diatur lebih lanjut misalnya. Silakan nanti bahasa hukumnya, bahasa konstitusinya diatur supaya bagaimana presiden itu memang tunduk pada konstitusi, tapi dalam pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Kalau bisa, itu intinya adalah presiden harus taat konstitusi, tapi dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang, sehingga batasan, jadi hanya mengatur soal batasan hanya batasan soal periode masa jabatan presiden hanya 2 periode, tapi tidak mengatur bagaimana ketika kekuasaan, tidak mengatur bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan perlu aturan yang terperinci dan detail. Berarti kan kalau sekarang kan udah ada presiden kayak tadi tuh yang Mas Ari bilang, cenderung absolutisme kan, absolut gitu kekuasaan presiden karena nggak ada undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan presiden. Nah, seandainya kita memimpikan amandemen untuk menjadikan UU kepresidenan itu tuh terwujud gitu loh, Mas. Nah, gini, kan sekarang aja kan kalau mau melakukan amandemen itu kan butuh persyaratan yang luar biasa kan, Mas. Ada persetujuan banyak lah gitu, di UU-nya juga kan diatur kan. Nah, untuk amandemennya untuk amandemennya. Nah, kan sekarang aja gitu. Itu MPR yang punya kewenangan. Itu MPR. Untuk melakukan amandemen konstitusi itu MPR, tapi ada prosesnya. Ada prosesnya yang juga kan perlu ada persetujuan kan, Mas. Nah, perlu ada persetujuan dari DPR dan DPD. Nah, kalau dari legislatifnya dan pemerintah itu, juga. Nah, kalau dari legislatifnya itu terlalu gemuk,
yang kan tadi Mas Ari juga sempat nyinggung soal sistem presidensial kan, bahwa bahwa presiden itu butuh dukungan di kabinet dan jajarannya supaya berbagai kebijakannya itu berjalan secara butuh dukungan di parlemen ya. Ya, efisien dan stabil lah pokoknya secara politik. Nah, kalau seandainya nanti ke depannya ternyata memang amandemen itu tidak mungkin dilakukan karena di parlemennya itu terlalu gemuk gitu, ya berarti mimpi kita untuk membatasi kekuasaan presiden lewat itu jadi kayak semacam sirna gitu loh, Mas. Ya, tapi kan soal membatasi kekuasaan presiden, bagaimana tugas pokok dan fungsi presiden dalam menjalankan mandat rakyat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu hanya satu variabel saja dari kekisruhan kenegaraan kita yang memang dari semua kekisruhan politik dan hukum ketatanegaraan kita yang kemudian terjadi pada pemilu 2024 ini, yang kemudian bagaimana sosok presiden begitu sentral gitu ya, dan bagaimana soal pertaruhan soal politik, hukum dan demokrasi kita hari ini memang banyak yang kemudian semacam membuka sadar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mungkin para penggagas, yang kemudian dulu melakukan amandemen perubahan Undang-Undang Dasar tidak pernah terbayangkan bahwa akan terjadi seperti yang sekarang terjadi. Presiden bisa cawe-cawe, presiden ketika masih menjabat anaknya bisa jadi calon wakil presiden dan kemudian terpilih. Presiden bisa quote and quote mengkondisikan, memobilisasi segala macam untuk hal cawe-cawe dalam arti intervensi segala macam. Presiden bisa melakukan reshuffle soal di waktu yang mepet, walaupun bagaimana menafsirkan hak prerogatif presiden di masa transisi seperti apa, bahkan kemudian seakan-akan kan ini kan semacam Presiden Jokowi ingin memberikan estafet pemerintahannya kepada presiden berikutnya melalui posisi Gibran, belum lagi posisinya ingin mantimpres, ingin tetap berada di sirkulasi kekuasaan. Jadi memang intinya adalah bagaimana sebenarnya ada celah dari sistem presidensialisme kita. Di satu sisi kan paham konstitusionalisme ini, bagaimana sebenarnya ketika kita melihat konstitusi kita, ternyata ketenagaraan kita banyak yang memang perlu dibenahi. Satu soal presidensialisme, pada sisi lain soal bagaimana Mahkamah Konstitusi misalnya, ya kan, bagaimana ke partai politik, bagaimana pembenahan ketatanegaraan kita, bagaimana fungsi MPR, banyak Pak. Jadi sebenarnya satu sisi kita mungkin prihatin, bersedih bahwa terjadi kekisruhan politik, demokrasi, pembegalan demokrasi, krisis konstitusi hari ini. Tapi kita juga pada sisi lain kemudian menjadi terbuka, jadi aware, terbuka mata dan kesadaran kita bahwa memang ada problem serius dalam ketatanegaraan kita, dan memang memerlukan sebuah tindakan yang serius, tidak main-main dalam semangat kenegarawanan untuk membenahi konstitusi, mungkin secara bertahap. Jadi soal bagaimana presidensialisme diatur lebih detail, bagaimana soal lembaga tertinggi negara, soal garis-garis besar negara, banyak. Ini kan banyak faktor. Bukan hanya persoalan presidensialisme, tapi memang ada PR besar bangsa kita untuk membenahi ketatanegaraan, kebangsaan, konstitusi, demokrasi kita melalui upaya bersama untuk secara jernih ya melakukan meninjau ulang praktek ketatanegaraan, demokrasi, berdemokrasi dan berkonstitusi kita, merujuk pada konstitusi kita, mana yang kemudian kita meninjau ulang bagaimana konstitusi, relevansi pada kondisi politik kita hari ini, dan kemudian apa yang perlu kita lakukan pembenahan untuk melakukan amandemen secara proporsional, bertahap, dan bertanggung jawab. Nah, persoalan kan kalau banyak yang bertanggung jawab ini kan kita jangan sampai amandemen menjadi bola liar. Jadi memang banyak PR soal pembenahan sistem ketatanegaraan kita. Bukan hanya bicara presidensialisme ya. Bagaimana makanya
Hari ini kita bicara presidensialisme nampaknya agaknya sulit ketika dulu pernah ada draft di zamannya Bu Megawati jadi presiden 2001 ya, undang-undang presiden, tapi bahkan sampai sekarang 23 tahun ya, 23 tahun ya, hanya karena memang tadi selain kalau faktor variabel aktor kan subjektif ya, tapi ada faktor objektif, itu adalah faktor apa namanya, ada faktor objektif itu soal variabel struktural, soal bagaimana konstitusi kita. Nah, memang perlu dibedah, ditelaah, dikaji ulang, dininjau ulang secara seksama. Jadi ini perlu apa, revolusi konstitusi ya. Nah, revolusi konstitusionalisme. Makanya bagaimana semangat kita soal bernegara, berpolitik, bernegara, berkonstitusi itu kita tapi memang ini sebuah PR besar ya untuk membenahi tataran ketenagaraan kita, tapi memang berawal dari bagaimana kita melihat secara jernih konstitusi kita. Jadi ini kan saling berkait ya, hubungan antara lembaga tertinggi MPR, DPR ya, DPD enggak? DPD, fungsi DPD yang kemudian yang hanya apa namanya figuran saja dalam apa namanya etalase politik kita gitu loh. Jadi bagaimana menata eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga perimbangan kekuasaan itu memang relevan, kompatibel untuk sistem demokrasi kita yang berdasarkan hukum. Nah, sistem negara hukum yang demokratis ini bagaimana menerjemahkan relasi eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang kemudian sebenarnya dalam tatanan itu kan ada model lama bagaimana MPR sebenarnya kan mengatasi ini. Mengatasi karena dia bukan lembaga tinggi negara tadinya, lembaga tertinggi negara menurut Undang-Undang UUD 45 asli misalnya. Ini kan perlu telah bersama. Jadi memang persoalan reshuffle dari kita hari ini bicara persoalan pergantian menteri pada sisa waktu 40 hari, ini saling bertali temali. Dan ini tidak terlepas dari ujungnya ketika bagaimana pembegalan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, bagaimana kooptasi DPR ketika membangun semacam koalisi partai-partai politik yang dominan dan kemudian dikontrol sehingga menghilangkan fungsi pengawasan, check and balances. Bagaimana kemudian mengkooptasi fungsi yudikatif di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung segala macam menjadi alat kekuasaan. Jadi memang perlu secara jernih, dan saya pikir nggak perlu terburu-buru, tetapi perlu ada inisiatif bersama untuk melakukan telaah soal bagaimana sih kita bikin telaah soal konstitusi dan kebutuhan apa yang perlu diperbaiki, dan memang harus dilakukan oleh mereka yang punya semangat spirit kenegarawanan untuk melihat ini. Jangan terburu-buru ya, tetapi memang harus perlahan tetapi ada progres yang kemudian kita harapkan Pak Prabowo dengan sifat kenegarawanannya kita harapkan bisa mungkin mengurai benang kusut. Ini kan sudah seperti benang kusut. Iya, kusut banget sih. Jadi soal presiden yang bisa begitu kreatif menafsirkan bagaimana hak prerogatif presiden dan bagaimana presidensialisme kekuasaan presiden yang begitu menjadi absolut itu karena memang tidak ada aturan yang kemudian mengatakan itu, tidak ada hukum positif mestinya. Jadi semua urusan bernegara harusnya memang urusan bernegara itu harus hitam putih, harus dengan letterlek, bahasa yang eksplisit, jelas mana yang tidak, mana larangannya, mana batasannya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu kemudian bicara presiden, lalu bicara soal lembaga negara yang lain. Jadi memang ini kesemerawutan politik, keruwetan demokrasi yang kemudian memang berpangkal dari kusutnya konstitusi kita. Jadi krisis demokrasi ini hari ini, krisis politik yang kita alami, sebenarnya kita mengalami krisis politik persis karena memang akhirnya tadi ya krisis konstitusi, posisi karena hari ini darurat konstitusi. Ya, ketika memang banyak hal, makanya tapi kan ketika mendekati persoalan-persoalan kenegaraan,
konstitusi, kemudian perundang-undangan kita, ketatanegaraan kita ini memang harus dengan spirit kenegarawanan. Partai politik yang kemudian partisan, politisi yang hanya mudah memikirkan kelompok golongan dan hanya periode tertentu saja untuk menang pemilu di pemilu berikutnya, itu hanya akan menjadikan malah membuka kotak Pandora tadi. Jadi ini kan bicara amandemen konstitusi seperti membuka kotak Pandora. Apakah dia bisa menjadi bola liar, atau dia bisa menjadi bola yang kemudian yang membawa pada keselamatan gitu loh, keselamatan kenegaraan, kebangsaan kita. Kita kenegarawan tuh nggak ada ukurannya ya, Mas? Ya. Yang pejabat kita tuh orang-orang yang sangat susah. Ya, kekuasaan itu kan membuat orang lupa. Makanya sebenarnya tidak bisa hal bernegara, berpolitik itu kemudian makanya berpolitik dalam rangka bernegara itu meletakkan dalam berkonstitusi. Tapi berkonstitusi artinya juga bagaimana hukum positif, aturan yang jelas, aturan yang eksplisit hitam putih memang harus secara terperinci dan detail. Jadi kita nggak bisa harus pendekatannya dalam bangunan berpolitik bernegara itu, bangunannya atau variabelnya, konstruksi kita harus struktural, pendekatannya struktural dengan pembenahan konstitusi, ya, dan penataan konstitusi dan pembenahan hukum, pembenahan konstitusi, penataan sistem hukum kita, kenegaraan kita, dia memang struktural, ya, secara sistem, ya. Tetapi kemudian kalau hanya menyerahkan kepada aktor kan, bahwa kita percaya bahwa presiden akan menjadi negarawan, enggak. Bagaimana pejabat politik, pejabat partai politik, ketua partai segala macam adalah mereka yang bisa punya keutamaan politik, punya keutamaan moral, etika politik. Sulit. Ya, mereka adalah sufi-sufi yang sufi pada tempatnya. Ini semua kan juga politisi itu ya. Kan kalau kata Plato yang jadi penguasa tuh harusnya filsuf. Iya, berpikir persis. Itu kan secara ideal. Jadi memang harusnya seorang filsuf ketika sudah selesai dengan dirinya dan memang memberikan dirinya untuk pelayanan dan pengabdian. Dan itu kan tidak pernah terjadi. Makanya karena itu tidak pernah terjadi secara ideal, perlu ada sistem ketatanegaraan yang kemudian dilengkapi dengan struktur kenegaraan yang kemudian menopang itu, bagaimana menata konstitusi, pembenahan hukum kita. Itu semua. Makanya pelajaran dari kita melihat bagaimana masa transisi ini kan seakan-akan ya udah, soal transisi ini bagaimana tiktokan aja antara Pak Jokowi sebagai presiden yang lagi final, lagi mau countdown, lagi menyerang lengser, dengan nanti presiden terpilih tinggal tiktokan aja kan, nggak bisa. Mau lu apa, mau ini apa, nanti bisa ngasih wakil menteri, bisa mau apa namanya. Ya bukan, ibaratnya kan ini kan negara, bukan negara adalah saya. Bukan negara, mengurus negara ini bukan semau gue, semau saya, bukan negaraku ini bukan negaraku maaing, bukan negara sakarepku dewe. Nah ini kan ketika menyerahkan persoalan berpolitik dan bernegara kepada aktor-aktor politik, maksud presiden, itu ibaratnya kita memberikan cek kosong. Cek kosong. Iya, cek kosong, terserah mereka mau bagaimana. Ya akhirnya kita jadi memang kita harus dalam posisi ya tadi bagaimana kita harus dalam posisi meragukan, menyaksikan bahwa memang semua diatur. Presiden, ya kekuasaan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu harus jelas, terperinci, detail aturannya, mana yang boleh, mana yang tidak. Menteri-menteri misalnya, ketika pemerintahan daerah, kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota, semuanya tidak boleh melakukan pergantian kepala dinas, tidak boleh melakukan keputusan-keputusan yang sifatnya penting, strategis di akhir masa jabatannya. Ini kan persoalannya di akhir masa jabatannya ya, pergantian undang-undang. Kemarin kan hampir revisi undang-undang pilkada, aturan main pemilu diubah segala macam tuh. Jadi memang apakah ini kan persis karena memang
bagaimana menciptakan ketidakpastian hukum, karena memang justru aturan itu diinstrumentasi sakar PDW kumaha aing seenaknya sendiri untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan penguasa. Makanya kan memang menjadi sangat penting hari ini kita mendesakkan bagaimana sangat perlu ada urgensi untuk bagaimana undang-undang kelembagaan, undang-undang lembaga kepresidenan. Tetapi apakah kemudian telaah kita hanya berhenti pada persoalan aktor politik antara nanti ini usulan pemerintah atau usulan DPR untuk RUU lembaga kepresidenan, sementara ada faktor ada variabel strukturalnya, bahwa konstitusi tidak ada perintah konstitusi untuk membuat turunan dari konstitusi soal bagaimana kekuasaan presiden dijalankan. Hanya syarat-syarat presiden segala macam dari pasal 7 dan di konstitusi perubahan UUD 45 kita. Jadi memang ya satu sisi kita prihatin, kita sedih dengan kondisi kesemrawutan politik, krisis demokrasi, dan kemudian krisis bernegara berkonstitusi hari ini memang diacak-acak dengan gaya ugal-ugalan. Tapi pada sisi lain kita mengambil blessing in disguise ya, yang positif, bahwa jadi kita ini semoga membuka mata semua pihak, semua anak bangsa yang masih punya semangat untuk tidak pernah letih untuk mencintai Indonesia, punya kewarasan, sehingga setiap anak bangsa yang masih punya kesadaran dan kewarasan dalam untuk mencintai Indonesia, bagaimana kita terlibat bersama untuk memperbaiki bangsa ini ke depan. Bagaimana konstitusi ditata penataan hukum sehingga kita kembali kepada track ini. Jadi krisis kesemrawutan politik, keruwetan politik, kesemrawutan demokrasi kita hari ini, krisis demokrasi, pembegalan demokrasi, krisis konstitusi kita, semua ini berawal dari memang saya semakin berani pada hipotesa awal ya, apakah ini semacam kesimpulan sementara, kesimpulan bahwa memang kita sedang mengalami krisis bernegara ini adalah karena berawal dari krisis berpolitik, karena krisis bernegara, dan karena memang krisis konstitusi. Ya, kita perlu bagaimana memberanikan diri ya, tentu secara bertahap dan pelan-pelan untuk bagaimana melakukan revolusi konstitusi untuk ke depan, bagaimana kita memperbaiki konstitusi kita. Tentu ingin kita mungkin semakin baik, kita inginnya maju, tidak mundur, tidak kita prinsipnya harus maju, tidak mundur, harus semakin baik, tidak semakin buruk. Kita ingin untuk Indonesia juga yang semakin kuat secara politik ke depan gitu loh, kenegaraan kita, demokrasi kita. Berarti nanti kita juga perlu tetap bawa harapan lah gitu, dan semoga harapan tadi tuh bisa diakomodasi lah oleh para pejabat di sana. Iya, karena ya nggak tahu, makanya nanti kita mungkin akan beberapa diskusi dengan mereka yang paham hukum tata negara, apakah kemudian ketiadaan ketiadaan perintah konstitusi soal aturan untuk membuat undang-undang itu turunan dari undang-undang dasar untuk mengatur tugas pokok dan fungsi lembaga kepresidenan, ini kemudian mendongkrak ya, apakah bisa menginisiasi, mengadakan, membuild up, membuat RUU lembaga kepresidenan tanpa ada apakah tidak ada problem struktural tadi, karena tidak ada perintah konstitusi. Ini tentu menjadi hal yang menarik untuk dijawab oleh para pakar hukum tata negara kita. Gimana? Karena sekarang kan banyak orang sudah menyuarakan perlunya ada urgensi untuk undang-undang lembaga kepresidenan. Dan sementara sudah dari 2001. Tapi kemudian kita menyalahkan ya, kalau bicara
variabel aktor, ya mana ada presiden yang mau membatasi kekuasaan dirinya. Tapi kan ternyata kalau kita telah mungkin ada faktor, bukan hanya faktor subjektif, ada faktor objektif, jangan-jangan karena memang secara struktural tidak ada perintah konstitusi untuk bagaimana kekuasaan presiden itu diatur menurut undang-undang, turunan dari undang-undang dasar. Oke, presiden harus tunduk, mestinya kan kira-kira bagaimana menjabarkan katanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tunduk kepada undang-undang dasar yang kemudian melaksanakan kekuasaannya sesuai dengan undang-undang. Nah, sehingga itu berarti jelas perlu diatur buat undang-undang turunan dari undang-undang dasar untuk membuat detail dan terperinci bagaimana kekuasaan presiden, masa transisi seperti apa, itu jadi jelas gitu. Jadi memang ini PR besar kita untuk bagaimana coba kita memetakan, menginventarisir problem-problem ketatanegaraan kita, berpolitik, bernegara kita yang kemudian bersumber soal bagaimana konstitusi berkonstitusi kita, karena kan berpolitik harus dijalankan dalam rangka bernegara. Dan bernegara harus dijalankan dalam kerangka berkonstitusi. Ketika konstitusinya tidak relevan, tidak kompatibel lagi, tidak tentu perlu ada penyesuaian dan kemudian pengaturan ulang. Karena kan konstitusi kan bukan barang mati ya, tentu perlu ada aturan. Tapi jangan kemudian menjadi bola liar tadi, yang kemudian malah membuat kekacauan baru, keburukan. Itu yang kemudian harus dijaga. Orang takut bicara amandemen konstitusi karena ketika ini membuka kotak Pandora menjadi bola liar, malah kita mundur ke belakang, malah setback. Kita justru bagaimana ini untuk suatu yang transformatif, maju, progres ke depan untuk kebaikan bangsa ini. Ya, bagaimana memperbaiki demokrasi kita, membenahi konstitusi kita untuk memperbaiki demokrasi kita. Publik juga harus terlibat. Iya, jadi memang krisis demokrasi kita hari ini berpangkal dari memang krisis konstitusi itu sendiri. Ini harus jadi concern kita bersama sih, Mas. Terima kasih, Via. Iya, Mas. Ya, terima kasih teman-teman semua. Udah pegang duduk. Iya, yang penting tadi ya kita harus bagaimana terus menggelorakan pesan berpolitik, bernegara, berkonstitusi, bahwa pesan Pak Sugeng ya almarhum, bagaimana berpolitik harus dijalankan dalam rangka bernegara, dan bernegara harus dijalankan dalam rangka berkonstitusi. Dan kemudian itu menjadi membangkitkan semangat kita agar kita jangan pernah letih mencintai Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.